在这边。Harry Souttar cedera parah, absen lawan timnas Indonesia. Erick Thohir, berjuang sampai akhir. Sintayong full senyum, timnas Indonesia panen kabar baik. Halo Sobat Garuda, kabar kurang sedap datang dari kubu timnas Australia. Bek andalan sekaligus pemain termahal mereka, Harry Souttar, harus menepi hingga akhir musim akibat cedera tendon Achilles. Dengan harga pasar mencapai 7 juta euro, sekitar 118 miliar rupiah, absennya Souttar jelas jadi pukulan berat bagi Soceros menjelang laga melawan timnas Indonesia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Performa oke di klub, malang di akhir. Meski berstatus pemain Leicester City, Souttar tengah dipinjamkan ke Sheffield United di Liga 2 Inggris. Penampilannya luar biasa, mencatatkan 21 pertandingan dan membantu timnya bertengger di posisi kedua klasemen sementara, hanya terpaut 1 poin dari Leeds United. Sayangnya, jelang laga kontra West Bromwich Albion, Souttar mengalami cedera tendon Achilles, yang membuatnya dipulangkan ke Leicester City untuk menjalani pemulihan. Buat yang belum tahu, cedera ini lumayan parah karena melibatkan tendon penghubung antara otot betis dan tumit. Jadi, butuh waktu panjang untuk pulih sepenuhnya. Dalam unggahan Instagramnya, Souttar mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sheffield United sekaligus mendoakan kesuksesan tim hingga akhir musim. Terima kasih kepada semuanya di Sheffield United. Klub luar biasa dengan orang-orang luar biasa. Sayangnya, saya harus keluar untuk sementara, tulisnya. Duka beruntun di lini pertahanan Australia, absennya Souttar memperpanjang daftar pemain belakang Australia yang tumbang. Sebelumnya, Alessandro Circati, bek Parma, juga mengalami cedera ACL sejak September 2024. Circati kemungkinan baru bisa pulih pada awal April 2025, tepat setelah laga melawan Indonesia. Kehilangan dua bek inti ini jelas jadi kabar baik untuk Sintayong dan anak asuhnya. Duet penyerang naturalisasi Indonesia seperti Ula Romeni dan Rafael Struijk, ditambah kreativitas Marcelino Ferdinand, punya peluang lebih besar untuk menjebol pertahanan Soceros yang kini pincang. Timnas Indonesia dalam posisi menguntungkan. Tanpa Souttar dan Circati, Australia terpaksa merombak lini belakang mereka. Situasi ini bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mencuri poin penting di laga tandang. Apalagi, skuad Garuda juga akan mendapatkan dukungan langsung dari ribuan diaspora Indonesia di Sydney. Bagaimana, Sobat Garuda? Apakah kita bisa memanfaatkan kondisi ini untuk meraih kemenangan bersejarah di kandang Australia? Sintayong penuh senyum, timnas Indonesia panen kabar baik jelang hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hey, Sobat Garuda! Ada kabar seru nih dari skuad Garuda. Sintayong, ST, pelatih timnas Indonesia yang terkenal dengan gaya colnya, pasti lagi sumringah banget. Kenapa? Timnas kita dihujani kabar baik menjelang laga berat melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bayangin deh, dari naturalisasi pemain baru, dukungan ribuan supporter, sampai kabar, bonus, dari Australia sendiri. Semuanya bikin atmosfer jadi optimis banget. Yuk, kita bahas satu-satu. 1. Naturalisasi pemain baru. Ada Ula Romeni di depan mata. Salah satu berita yang paling bikin fans Garuda semangat adalah soal calon pemain naturalisasi baru, Ula Romeni. Penyerang andalan FC Utrecht ini udah mampir ke Jakarta buat ketemu Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, beberapa waktu lalu. Sayangnya, prosesnya belum rampung karena DPR lagi reses. DPR, play Asia. Tapi, kabarnya si PSSI gaspol biar Romeni bisa debut pas lawan Australia di Maret 2025. Nggak cuma dia, ada dua nama lain yang bikin lini pertahanan kita makin solid, Mees Hilgers dan Kevin Dix. Keduanya absen di laga-laga sebelumnya karena cedera, tapi sekarang kondisi mereka udah mulai membaik. Jadi, siap-siap lihat trio naturalisasi yang bikin ST makin percaya diri. 2. Dukungan supporter tandang, bukan main, sampai 3.250 orang. Siapa bilang tandang itu sepi? Timnas Indonesia tetap bakal dapat dukungan luar biasa dari para supporter. Laporan dari akun komunitas Garuda Australia menyebutkan bahwa bakal ada 3.250 supporter yang siap menggempur stadion di Sydney. Plus, jangan lupa diaspora Indonesia di Australia itu nggak sedikit, sok. Jadi meski minoritas, sorakan mereka pasti bakal bikin pemain makin semangat. Kalau kamu salah satu yang bakal nonton langsung, siapkan nyali buat lawan riuhnya fans Australia, ya. 3. Australia kehilangan pilar utama, Harry Souttar absen. Nah, ini nih yang jadi kabar bonus buat kita.
Kasihan sih, tapi buat kita ini jelas kabar gembira. Pas main di GBK September lalu, Soutar tampil kayak tembok tebal yang bikin serangan kita sulit tembus. Tanpa dia, lini belakang Australia jelas lebih rapuh. Ini kesempatan emas buat STY mengatur strategi yang lebih agresif. Dengan segala kabar baik ini, timnas Indonesia punya peluang besar buat bikin kejutan di Sydney. STY pasti udah menyiapkan strategi matang, dan para pemain bakal kasih yang terbaik buat bawa nama Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sobat Garuda, gimana pendapat kalian soal peluang timnas Indonesia di laga ini? Timnas Indonesia diminta tampil maksimal di 4 laga terakhir. Ketum PSSI, berjuang sampai akhir. Sobat Bola, perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 belum selesai. Setelah melalui 6 laga dengan catatan 1 kemenangan, 3 imbang, dan 2 kekalahan, Garuda masih punya peluang besar untuk lolos ke putaran final. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyemangati skuad asuhan Shin Tae-yong. Kemenangan melawan Arab Saudi memberi kami harapan besar, ujarnya. Siapa yang bisa lupa momen epik itu? Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol fantastis di Stadion Gelora Bung Karno, membawa Indonesia menang 2-0. Posisi klasemen ketat banget. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin. Sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Seru, kan? Tapi yang bikin makin semangat, Indonesia cuma tertinggal 1 poin dari Australia di posisi kedua. Peringkat kedua di grup ini otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau finish di posisi ketiga atau keempat, Indonesia masih punya kesempatan lewat ronde keempat kualifikasi. Jadi, peluang tetap ada asal fokus dan maksimal di 4 laga tersisa. 4 final yang menentukan, jadwal 4 laga terakhir timnas Indonesia. 1. Australia, 20 Maret 2025. 2. Bahrain, 25 Maret 2025. 3. Tiongkok, 5 Juni 2025. 4. Jepang, 10 Juni 2025, Erick Thohir bilang, kami akan berjuang habis-habisan. Nah, ini nih waktunya Garuda menunjukkan mental petarung. Kita tahu, lawan yang akan dihadapi tidak mudah. Australia dan Jepang adalah tim kuat, sementara Bahrain dan Tiongkok juga bakal tampil ngotot. Tapi, kalau kita ingat semangat pas lawan Arab Saudi, siapa yang gak optimis? Yuk, kasih dukungan buat timnas Indonesia. Apa harapan kalian untuk Marcelino dan kawan-kawan? Komentar di bawah. Ayo Garuda, kita bisa!